Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Fatikasari dari Prodi D4 Fisioterapi Universitas Aisyah Surakarta dengan NIM 202115011. Tujuan dari video ini yaitu untuk mengedukasi tentang penanganan pemberian snacks dan cintak terhadap penurunan nyeri pada penderita mechanical leg pain dan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mechanical leg pain. Mechanical leg pain merupakan nyeri leher tanpa penyakit spesifik yang terdeteksi namun menimbulkan nyeri dan keterbatasan gerak pada servikal. Sejumlah struktur di servikal dapat menjadikan sumber nyeri seperti otot, sendi, ligamen, diskus intervertebralis, dan struktur saraf. Problematik keterbatasan gerak servikal dapat disebabkan oleh problem nyeri, kaku, lower cervical, namun problem nyeri gerak pada upper thoracal juga dapat memberikan kontribusi terjadinya keterbatasan gerak servikal. Hal ini biasanya ditemukan adanya nyeri tekan pada upper thoracal, khususnya pada fase joint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiologi pada mechanical leg pain. Penyebab dari mechanical leg pain yaitu yang pertama, tekanan pada sistem muskuloskeletal akibat gangguan postur. Yang kedua, kurangnya aktivitas yang menyebabkan penurunan kelenturan dan kekuatan otot. Yang ketiga, kelelahan otot akibat posisi statis dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat, gerakan berulang dan postur tubuh yang buruk. Dan yang kelima, trauma pada servikal. Intervensi yang saya berikan yang pertama adalah snacks. Pengertian dari snacks yaitu Sustained Natural Approach Legs atau snacks adalah teknik mobilisasi bentuk terapi manual dengan melibatkan kombinasi dari facet legs berkelanjutan dengan gerakan aktif diikuti dengan gerakan berlebih. Teknik snacks melibatkan mobilisasi sendi facet jarak menengah hingga akhir yang dilakukan manual secara anterokranial atau posteroanterior sepanjang bidang pengobatan dalam sendi yang diinginkan digabungkan dengan sedikit tekanan atau traksi manual. Untuk dosis dari snacks sendiri adalah 4 set dengan 8 kali repetisi tiap sesi latihannya. Lalu untuk manfaat dari snacks sendiri yaitu mengurangi nyeri, meningkatkan ROM, memperbaiki postur, meningkatkan fungsi leher, dan mengurangi ketegangan otot. Untuk indikasi, yang pertama, mengalami nyeri leher yang dipicu oleh gerakan, nyeri, dan kekakuan leher selama 1-2 minggu, lalu nyeri leher dengan intensitas yang cukup atau sama dengan lebih besar dari 4 poin pada NRS. Lalu untuk kontraindikasinya, yang pertama memiliki riwayat keganasan, inflamasi sendi, penyakit otot atau infeksi, patah tulang leher dan dada. Lalu cedera leher dalam waktu 6 minggu setelah pemeriksaan dan vertigo, sakit kepala, cervicogenik, dan trauma akut. Untuk intervensi yang kedua yaitu cintak. Cintak adalah latihan untuk penguatan otot-otot bagian belakang leher dan tulang belakang bagian atas. Latihan ini dilakukan dengan menundukkan dagu ke arah dada. Cintak bermanfaat untuk meningkatkan fungsi dan kinerja otot, meningkatkan aktivitas fungsional servikal, serta mengurangi nyeri pada leher. Untuk dosis dari cintak dilakukan 2 kali sehari dengan 30 kali dalam satu sesi dengan waktu menahan dagu selama 20 detik dan waktu istirahat selama 30 detik. Lalu manfaat dari cintak memperbaiki postur kepala dan leher akibat forward hard posture, yaitu posisi kepala yang cenderung ke depan, lalu mengurangi ketegangan otot leher, meningkatkan stabilitas leher, meningkatkan lingkup gerak sendi leher, mengurangi tekanan pada tulang belakang leher. Lalu indikasi mengalami sakit kepala dan nyeri leher dengan intensitas yang ringan. Untuk kontraindikasi, yang pertama memiliki gejala neurologis berat, yang kedua migrain, yang ketiga pasien dengan hipermobilitas sendi. Untuk videonya ada di sini ya.
Yang pertama, posisikan pasien duduk tegak dan rileks di kursi. Posisi fisioterapi berada di belakang pasien. Kemudian, bagian yang dimobilisasi berdasarkan pemeriksaan palpasi dan sesuai keluhan pasien. Palpasi seluruh tulang leher dari servikal 1 sampai 7, sembari menggerakkan leher pasien. Lalu temukan fase joint atau celah sendi yang bermasalah pada prosesus spinosus yang mengalami lag atau terkunci. Setelah melakukan palpasi dan menemukan fase joint, kemudian ibu jari diletakkan pada bagian prosesus spinosus cervical. Kemudian ibu jari lainnya menekan dan menggerakkan prosesus spinosus ke arah anterokranial atau depan atas, sembari jari-jari lainnya diletakkan secara nyaman pada kedua sisi leher. Saat fase glitch dipertahankan, instruksikan pasien untuk melakukan gerakan kepala ke arah yang mengalami keterbatasan, seperti gerakan fleksi atau menunduk, kemudian gerakan ekstensi atau menengadah, gerakan lateral fleksi dekstra, dan gerakan lateral fleksi sinistra. Kemudian gerakan rotasi atau memutar kepala ke arah kanan atau kiri. Fisioterapi mempertahankan gerakan dan melepaskannya saat pasien kembali ke posisi awal. Dosis yang digunakan adalah 3 set, 6-10 repetisi, dalam waktu istirahat 1 menit di antara setiap set. Yang pertama, pasien diminta untuk duduk tegak, rileks, dan melihat lurus ke depan dengan telinga tepat di atas bahu. Lalu, pasien diminta untuk menggeser dagu lurus ke belakang dengan lembut, hingga tarikan yang kuat terasa di sekitar leher bagian atas. Kemudian, fisioterapi dapat menginstruksikan arah gerakan dengan sedikit menekan dagu ke arah belakang dengan jari-jari atau jempol. Pasien diminta melakukan latihan sebanyak 30 kali dalam satu sesi dengan waktu menahan selama 20 detik dan waktu istirahat selama 30 detik, dilakukan selama 3 minggu, 3 sesi per harinya. Cukup sekian video edukasi dari saya tentang pemberian SNAC dan CINTAK terhadap penurunan nyeri pada penderita mechanical leg band. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.